Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Hari ini kita akan kembali belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk masuk ke tema 4, yaitu tentang menyambut usia balik. Ya, dengan kita belajar tentang menyambut usia balik, diharapkan nanti kalian bisa yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian yang kedua membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang terakhir, dengan mempelajari pelajaran ini, kalian bisa membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran hari ini, ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kemudian materi yang kedua adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Dan yang terakhir adalah kewajiban bagi anak yang telah balik. 3 materi ini akan kita selesaikan dalam beberapa pertemuan. Ya, anak-anakku, coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ada anak kecil, ada anak yang sudah agak dewasa, terus orang tua. Ya, dari gambar tersebut, kira-kira kita bisa menyimpulkannya seperti apa? Iya, bahwa manusia itu pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Entah itu dari badan kita atau mental kita sesuai dengan usia perkembangan kita. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Bahwa kita akan belajar tentang perkembangan usia yang sangat penting. Karena apa? Karena eh, itu ada hubungannya dengan kewajiban menjalankan syariat agama ketika kita sudah menjadi balik atau menjadi dewasa. Nah, sebelum kita masuk materi yang lebih dalam lagi, kita akan belajar dulu tentang apa itu sebenarnya balik. Iya, balik itu menurut bahasa artinya adalah sampai. Sedangkan secara istilah, balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki misalnya, itu ditandai dengan keluar air mani atau mimpi basah. Sedangkan kalau perempuan, contohnya tanda-tandanya adalah haid atau menstruasi. Ya, dalam membahas tentang tanda-tanda usia balik, itu pertama kita akan membahas menurut fikih. Fikih merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam. Fikih membahas mengenai tata aturan beribadah yang baik, yang berhubungan bersama Allah maupun berhubungan sesama manusia. Di antaranya pembahasannya yaitu adalah mengenai tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik yang terjadi terhadap anak laki-laki serta perempuan. Ada pula secara khusus terjadi terhadap perempuan saja. Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama adalah mimpi basah. Mungkin dulu ketika kalian mendengar kata mimpi basah, sebenarnya apa ini mimpi basah? Dan atau mungkin juga kalian pernah mengalami di antara kalian yang namanya mimpi basah. Mimpi basah ini biasanya terjadi saat usia 9 tahun atau lebih. Apabila di antara kalian mengalami mimpi basah, maka bisa dikatakan kalian tergolong anak yang sudah balik atau sudah dewasa. Anak yang sedang mimpi basah itu bisa dikategorikan anak itu sedang
berhadas besar. Maka ketika berhadas besar, maka harus mandi junub atau mandi wajib. Kemudian tanda-tanda yang kedua dalam ilmu fikih yaitu menstruasi atau haid bagi anak perempuan. Kita tahu bahwa kodrat seorang anak perempuan akan mengalami seperti keluar darah atau haid atau menstruasi. Nah, datangnya haid ini menandakan bahwasanya kalian ini sudah termasuk baligh atau sudah dewasa. Nah, yang ketiga, tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih adalah berusia 15 tahun. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah memasuki usia baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh lainnya. Ketika seorang anak itu sedang berhadas besar atau tadi mimpi basah atau haid atau menstruasi, maka ada larangan yang tidak boleh kita kerjakan. Apa saja? Yang pertama, kita tidak boleh sholat sujud tilawah dan sujud syukur ketika kita sedang berhadas besar. Kemudian kita juga tidak boleh membawa, menyentuh, dan membaca Al-Quran. Terus kita juga tidak boleh tawaf. Dan yang terakhir, kita tidak boleh bertawaf diam di masjid ketika kita sedang haid atau menstruasi atau kita telah bermimpi basah atau sedang berhadas besar. Selain tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih, kita juga akan bahas tentang tanda-tanda baligh menurut pandangan ilmu biologi. Nah, apa saja tanda-tandanya menurut ilmu biologi? Untuk anak laki-laki, yang pertama adalah suaranya akan terdengar semakin berat. Terus, kemudian akan tumbuh jakun, akan tumbuh kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh. Dan selain itu, pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Terus yang kelima, produksi keringat semakin bertambah. Dan yang terakhir adalah meningkatnya hormon testosteron. Itu adalah tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki. Untuk anak perempuan, tanda-tandanya adalah suaranya terdengar lebih halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Kemudian yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada, menstruasi atau haid. Kemudian yang kelima, perubahan suasana hati. Itulah tadi tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Nah, ketika kita sudah mengalami hal-hal tadi yang sudah disebutkan, maka ada kewajiban yang harus kita kerjakan ketika kita sudah dikatakan baligh. Kewajibannya apa saja? Kewajiban yang pertama adalah kita wajib mengerjakan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, itu menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya itu dari pusar sampai ke lutut itu harus tertutup karena dari pusar sampai lutut itu adalah aurat bagi laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan, yang tertutup itu semua bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah yang boleh diperlihatkan. Kemudian yang terakhir yaitu wajib mencari ilmu. Karena hukumnya ini wajib dan mencari ilmu itu dari lahir sampai meninggal dunia. Nah, itulah kewajiban yang harus kita kerjakan ketika kita sudah dikatakan baligh atau dewasa. Ya, demikian tadi anak-anak materi yang kita bahas hari ini.
Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kita bisa memahami, kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita, ya. Semoga yang kita pelajari ini juga dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak cukupkan ya sampai hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.